Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Germanto Andalas di Germanto Andalas Tutorial. Kali ini saya akan membagikan cara membuat catatan pelanggaran siswa online dengan menggunakan aplikasi Google Sheet atau Spreadsheet. Jadi catatan ini bisa digunakan ketika kita berada dalam jangkauan jaringan internet. Itu kekurangan dari aplikasi ini, tapi banyak kelebihan. Kelebihannya adalah catatan ini tidak akan hilang. Catatan ini bisa dibuka oleh siapa saja tanpa harus membawa laptop di mana file itu ditempatkan, tetapi cukup dengan menggunakan gadget Android. Aplikasi ini bisa diakses oleh setiap guru piket setiap harinya. Bagi teman-teman yang sudah familiar dengan Microsoft Excel, yang sudah sering bekerja dengan Microsoft Excel, maka spreadsheet ini bukan hal yang asing lagi. Ketika kita lihat tampilannya hampir sama, hanya saja ada beberapa rumus yang bisa digunakan di Microsoft Excel bawaan Office, tidak bisa diterapkan di dalam spreadsheet ini. Oke, formatnya sederhana. Kita hanya butuh membuat format seperti ini. Formatnya adalah ini ada kolom nomor, nama, NIS atau NIPD, jenis kelamin, kelas ini semua siswa kita kumpulkan di sini sampai kelas terakhir. tanggal kapan siswa yang bersangkutan melakukan pelanggaran, jenis pelanggarannya apa. Di sini sebagai contoh saya buat daftar pelanggarannya seperti ini. Kemudian skornya kita menggunakan rumus if, rumus yang sederhana yang sering digunakan oleh para pengguna Excel. Itu saja, hanya di bagian akhir kita harus membuat skor total. Skor totalnya ini dengan jenis tindakan. Baik, kita mulai. Pelanggaran, kita buat daftar pilih atau list. Caranya untuk membuat list seperti ini, saya contohkan di sini. Misalnya saya ingin buat list, kita masuk di data, kemudian data validation, kita pilih di sini list of item. Ya. Enter item separate by a comma. Ya. Kurang lebih artinya pisahkan setiap item dengan menggunakan koma. Misalnya saya buat list itu alfa, sakit, izin. Ya, kemudian saya save. Maka sudah muncul seperti ini. Bagaimana untuk baris di bawahnya? Ini kita tarik saja atau di copy, maka semua itu sudah tinggal dipilih. Oke, caranya seperti itu. Kita kembali lagi. Kemudian skornya kita cukup menggunakan rumus if. Rumus if itu rumus yang sangat sederhana di dalam Microsoft Excel. Ya. Sebenarnya untuk di Microsoft Excel kita bisa gunakan alternatif lain dengan menggunakan VLOOKUP, tapi ternyata saya coba VLOOKUP di spreadsheet itu tidak bisa diterapkan. Oke, lanjut. Itu saja rumus yang digunakan di sini. Kita buat kolom pelanggaran itu sebanyak yang kita inginkan, sebanyak yang kita butuhkan, dan bisa disisipkan lagi ketika misalnya catatan ini sudah penuh. Skor total dijumlahkan skor-skor ini yang menggunakan sum. Harus dipisahkan dengan titik koma karena ini tidak bersambung.
diantarai oleh tanggal dan pelanggaran. Kemudian peringatan juga. Peringatan itu kita gunakan juga rumus if, rumus yang sangat sederhana. Oke. Hanya itu rumus yang digunakan di sini. Lalu setelah itu tuntas, kita contohkan sekarang. Misalnya pelanggarannya menyebut nama orang tua. Kita lihat skornya 20. Berkelahi skornya 20. Misalnya merokok skornya 50. Terlambat skornya 10. Oke, kita lihat di rekap. Ini awalnya skornya itu 50, sanksi peringatan lisan. Sekarang misalnya dia melakukan pelanggaran di sini, oh ternyata dia tindakan tidak terpuji 50, maka di sini otomatis berubah. Awalnya tadi 50, sekarang jadi 90. Lalu rumus apa yang digunakan di sini? Rumus di sini sama dengan catatan C4. Catatan C4 mana? Catatan C4 ini. Lalu di sebelahnya di kolom B itu kita gunakan rumus sama dengan tanda petik. Mengapa menggunakan tanda petik? Karena kita menambahkan teks di dalam rumus dengan tanda petik ananda titik 2 spasi ya. Lalu catatan B4, mana catatan B4? Oh ini namanya. Jadi maksudnya tadi Ananda atas nama Abdi Syakir Asad, lalu skor pelanggaran kenapa ditambahkan lagi ini dan untuk menggabungkan antara rumus yang ini, rumus sebelumnya dengan teks yang kita ingin sisipkan lagi. Lalu catatan AX4 itu skor total. Lalu sanksi lagi ada teks, kita sisipkan. Catatan AY4 itu jenis tindakan yang diberikan dengan sanksi yang telah dikumpulkan. Ya, rekap ini harus kita tempatkan di sheet pertama, walaupun misalnya kita buat di sheet 3 atau di sheet terakhir karena kita buat di akhir-akhir, tetapi ini tetap kita tempatkan di sheet paling awal supaya bisa dibaca oleh WA autorespon nantinya, karena WA autorespon itu hanya bisa membaca data yang ada di sheet 1, di sheet awal, bukan sheet 1, sheet awal, dan yang dia hanya bisa membaca di 2 kolom. Ini sebagai pemanggil, ini yang dipanggil. Ya, seperti itu. Jadi sebagai lanjutan dari tutorial ini nanti akan ada simulasi bagaimana orang tua siswa bisa mengakses catatan pelanggaran anaknya hanya dengan mengetik NIS atau NIPD anaknya, maka akan dibalas secara otomatis oleh sistem autorespon WA dengan bahasa seperti ini. Ananda, ini skor pelanggarannya 90, sanksi peringatan tulis. Jadi ada salah satu guru dalam hal ini yang lebih berhak adalah Wakasek bidang kesiswaan atau guru BPBK. Itu nanti kita lanjutkan di tutorial berikutnya, dan caranya sangat mudah. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Nantikan tutorial lanjutan dari tutorial ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.